Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat siang, Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya memasuki pertemuan terakhir setelah 1 semester lamanya? Ya, ada senang ada sedihnya. Kenapa? Lega was-was. Senangnya apa? Sedihnya apa? Sedihnya nanti nggak bisa ketemu sama ibu lagi dong, Bu. Senangnya? Bu pikirin juga sih, Bu. Senangnya ya udah kelar aja gitu. Oh. Tapi masih ketemu ibu kan semester 2 kan, Bu? Beri aku kepastian. Ketemu terus dong ya, Bu. Kita butuh kepastian loh, Bu. Tapi suaranya nggak usah gelai deh. Nanti kita lihat semester depan ya. Kita butuh kepastian, Bu. Ya, semua Bu Rinit megang kuliah apa lagi? biasanya kalau semester genap itu akuntansi. Iya, pengantar akuntansi. Pengantar akuntansi biasanya. Kenapa suaranya pelan sekali? Kenapa? Kalau semester 2 kita biasanya apa, Bu? Mata kuliahnya? Ekonomi makro mikro ya. Kalian semester ini makro apa mikro? Pengantar ekonominya enggak. Kita Kalau manajemen kemungkinan antara pengantar ekonomi makro atau mikro, terus pengantar akuntansi, matematika ekonomi udah ya semester ini ya? Udah. Semester depan saya lupa, tapi biasanya tetap mata kuliahnya Pak Ramadhani biasanya. Biasanya. Oh my god, ketemu. Loh, kenapa kok oh my god? Dito, kenapa Dito? Diborong sama Pak. Iya, bahasa Indonesia kan di Bandung. Oh. Indonesia. Iya. Matematika. Iya, matematika ekonomi. Oke. Multi. Indonesia apa sih? Tuton atau web ya? Web. Bukan yang web dari web. Ilmu komunikasi kan pakai bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesianya Pak. Bapaknya juga apa? Ya. Kita fokus ke ibu sekarang, Bu. Iya, fokus ke saya ya. Sekarang kita modul terakhir. Saya berharap sejauh ini kalian sudah mengerti tentang pengantar bisnis dan nanti sudah mempunyai perencanaan ke depan jika ada yang tertarik di dunia bisnis akan membuka bisnis seperti apa, pengelolaannya seperti apa. Jangan bidang dia lagi sensi itu loh. Iya. Mic-nya tolong dimatikan. Yang ngurus di sana itu loh. Mic-nya tolong dimatikan. Mbak Diana. Iya loh. Matikan. Oke, ini ya di sesi kali ini akan dipresentasikan oleh kelompok 7. Di sini nanti kita akan bahas mengenai mengelola sumber keuangan dan laporan keuangan serta bank dan lembaga keuangan lainnya ya kalau tidak salah. Ada ya. Oke, ini akan dibahas oleh kelompok 7. Kepada kelompok 7 waktu dan tempat saya persilakan.
Siapa terlebih dahulu? Slide keberapa? Kenapa suaranya pelan? Materinya? Materinya apa ini siapa? Rizka ya. Ini. Saya akan membahas tentang akuntansi dan laporan keuangan. Akuntansi dan laporan keuangan Bank Indonesia. Pengelolaan keuangan perusahaan meliputi pengelolaan aktiva dan kewajiban atau utang lancar. Pengelolaan aktiva tetap, pengelolaan kewajiban atau utang jangka panjang, dan pengelolaan modal pemilik. Pengelolaan aktiva lancar meliputi memaksimalkan pengembalian bisnis dalam bentuk kas, investasi, temporer, dari kas yang tidak menggunakan piutang perusahaan dan persediaan. Dalam bentuk pembahasan mengenai manajemen keuangan ini, manajer keuangan harus mengordinasi pembelian persediaan untuk mengelola aliran kas agar dapat berjalan dengan baik. Tujuan pengelolaan persediaan ini adalah melakukan investasi dalam persediaan tanpa mengalami kemacetan proses produksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan akuntansi? Akuntansi adalah pelaporan, mengklasifikasikan, perangkuman, dan interpretasi kegiatan dan transaksi keuangan untuk memberikan laporan kepada manajemen dan pihak-pihak lain terkait dengan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang tepat. Pada gambar sistem pelaporan akuntansinya sendiri, yaitu pada bagian A, input, ada dokumen akuntansi, ada dokumen penjualan, dokumen pembelian, dokumen pengiriman, laporan gaji atau upah, laporan bank, laporan pengiriman, dan laporan lain-lain. Pada pemrosesan sendiri, pertama data masuk dalam jurnal atau pelaporan. Yang kedua, jurnal ditransfer ke dalam buku besar atau yang disebut klasifikasi. Yang ketiga, semua laporan dirangkum. Untuk outputnya, laporan keuangan, terus ada neraca, ada laporan laba rugi, ada laporan aliran kas, dan laporan lain-lain. Terus, apa sih tujuan akuntansi? Tujuan akuntansi adalah membantu manajer dalam mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja operasi perusahaan, sehingga perusahaan dapat membuat keputusan yang dapat dikonfirmasikan dengan baik. Akuntansi memiliki beberapa bidang profesi. Yang pertama, ada akuntansi keuangan. Yang kedua, ada pengauditan. Yang ketiga, ada akuntansi perpajakan. Yang keempat, ada akuntansi pemerintah dan lembaga non-profit. Akuntansi manajeran digunakan untuk menyediakan dan menganalisis informasi bagi manajer di dalam organisasi untuk membantu mengambil keputusan. Akuntansi keuangan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh orang-orang atau pihak-pihak di luar perusahaan. Pengauditan merupakan pekerjaan meninjau atau mengevaluasi laporan yang digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan perusahaan.
Kelima, akuntansi perpajakan merupakan akuntansi yang terlatih dalam menghitung pajak dan bertanggung jawab dalam menyiapkan pajak dan mengembangkan strategi pajak. Akuntansi pemerintah dan lembaga non-profit merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi yang bertujuan tidak untuk menghasilkan keuntungan, tetapi melayani pembayaran pajak, pembayaran bunga, dan yang lain melalui anggaran yang diakui. Siklus akuntansi. Yang pertama, analisis berbagai dokumen sumber data, yaitu slip penjualan, laporan penyampaian, dan sebagainya. Yang kedua, melaporkan transaksi dalam jurnal. Yang ketiga, melakukan transfer atau posting jurnal ke dalam buku besar. Yang keempat, membuat neraca percobaan, yaitu ringkasan semua data keuangan dalam buku besar untuk menguji apakah gambaran tersebut besar atau adakah kesesuaian. Yang kelima, menyiapkan laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan keuangan, dan laporan aliran kas. Yang keenam, menganalisis laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan? Laporan keuangan merupakan laporan semua transaksi yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Laporan keuangan tersebut harus menunjukkan kesehatan dan kestabilan kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba-rugi, dan laporan aliran kas. Akuntansi mengenai adanya persamaan dasar, yaitu adanya aset atau aktiva atau kekayaan sama dengan utang tambah modal. Aktiva atau kekayaan merupakan sumber biaya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, uang dan modal disebut pasifa. Utang adalah kewajiban untuk menyediakan uang, barang, atau memberikan jasa kepada pihak lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari transaksi yang telah terjadi sebelumnya. Prinsip akuntansi dalam mengelola bisnis. Yang pertama, ada depresiasi, merupakan biaya aset yang tampak dan dapat diprediksi sesuai umur ekonominya, namun tidak tercatat biayanya, melainkan hanya merupakan perhitungan. Yang kedua, ada pencatatan FIFO atau first in first out, merupakan metode untuk menghitung biaya persediaan yang mengasumsikan bahwa barang yang masuk pertama kali. Yang ketiga, ada pencatatan LIFO atau last in first out, merupakan metode untuk menghitung biaya persediaan yang mengasumsikan bahwa barang yang masuk terakhir. Sudah. Prinsip akuntansi dalam mengelola analisis laporan keuangan dengan menggunakan analisis rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas, mengukur kemampuan aset untuk membayar utang jangka pendek perusahaan. Contoh, misalkan rasio lancar yang dikelola alokasi jangka pendeknya per pasifa jangka pendek. Terus ada rasio base ratio, yaitu kas tambah piutang tambah saham per pasifa jangka pendek. Rasio utang mengukur seberapa besar perusahaan yang meminjam dana untuk kegiatan operasionalnya. Contoh, rasio utang terhadap modal sama dengan utang total dibagi utang pemikiran total. Yang ketiga, rasio profitabilitas mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan berbagai
lembar saham. Yang keempat, pengembalian modal, mengukur berapa besar yang dinyatakan perusahaan kepada pemegang saham. Contoh pengembalian modal sama dengan pendapatan ke sebelah pihak bagi total modal pemilik. Yang kelima, rasio aktivitas atau kegiatan. Dengan mengukur keaktifan manajemen perusahaan dalam menggunakan aset yang tersedia, contoh perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan persediaan rata-rata. Akan ganti semoga yang ada yang ditanyakan, semoga tidak ada pertanyaan. Nanti di akhir. Ya, mungkin lanjut dulu. Tenang aja Rizka, bobot banget pengen ditanya. Ya, nanti si Nana banyak nanya nanti. Oke, lanjut sama Mbak Dian. Terima kasih Mbak Rizka. Tidak ada pertanyaan. Saya lanjutkan. Uang dan lembaga keuangan. Fungsi dan karakteristik uang. Menurut Ebert dan Griffin 2009, uang memiliki 3 fungsi, yaitu 1 sebagai perantara dalam tukar-menukar, 2 sebagai unit perhitungan atau penjelas, 3 sebagai penyimaan nilai sementara. Uang memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Portability adalah kemudahan uang dibawa kemanapun. 2. Divisibility adalah kemudahan untuk dipecah menjadi lebih. 3. Durability adalah kemampuan uang untuk berkurang atau bertambah nilainya. 4. Stability adalah kemampuan uang untuk tetap stabil dan dapat diprediksi dengan baik. 5. Difficulty in counterfeiting adalah uang sulit ditiru dan selalu dijaga agar tidak terjadi pemalsuan. Next, Bu. Sudah. Ada 2 jenis uang, yaitu 1. Uang kartal adalah uang yang langsung dibelanjakan tunai. 2. Uang kiral adalah uang yang tidak bisa dibelanjakan. Penawaran uang, money supply, merupakan jumlah uang yang ada di Bank Indonesia yang tersedia bagi orang-orang untuk membeli produk atau layanan. Ada beberapa penawaran. 1 merupakan jenis uang yang mudah dicairkan. 2. M2 merupakan segala sesuatu terkait dengan M1 ditambah bentuk uang lain yang tidak terlalu mudah dicairkan. Next, Bu. Pasar keuangan dapat dibagi berdasar waktu jatuh temponya instrumennya, berdasarkan prioritas pengambilannya, urutan transaksinya, organisasi pasarnya. Pasar keuangan dapat dibagi berdasarkan 1. Pasar bursa exchange market merupakan pasar keuangan yang terpusat di suatu tempat tertentu, di mana pembeli dan penjual sekuritas bertemu. 2. Pasar non-bursa merupakan pasar keuangan yang bersifat desentralistik, di mana pembeli sekuritas dilakukan melalui dealer yang memiliki persediaan dan siap melakukan jual beli sekuritas dengan harga yang ditentukan. Next, Bu. Ada beberapa cara mengendalikan penawaran uang oleh pemerintah, yaitu persyaratan penyimpanan atau cadangan. 2. Pemerintah mengadakan operasi pasar terbuka dengan menjual atau membeli obligasi.
3. Mengelola tingkat suku bunga. 4. Memiliki bank sentral. Next, Bu. B. Bank dan lembaga keuangan selain bank. Lembaga keuangan merupakan perusahaan yang bergerak dibanding keuangan yang memilih kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya. Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Next, Bu. Sudah. Beberapa jenis bank. Bank sentral bertugas menjaga stabilitas nilai mata uang suatu negara, menjaga kelancaran sistem devisa, serta mengatur dan mengawasi bank. Bank umum atau bank komersial merupakan lembaga perantara keuangan berfungsi mengumpulkan dan dari deposan dengan menerbitkan kewajiban dan mengalokasinya. Bank perkreditan, bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, yaitu perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain. Next, Bu. Bu Riris? Ya, sudah. Oh, udah. Lembaga keuangan selain bank meliputi lembaga pembiayaan yang terdiri atas sewa guna usaha, ajak piutang, modal ventura, pembayaran konsumen, dan kartu kredit. Perusahaan asuransi yang terdiri dari asuransi kerugian jiwa, sosial, reasuransi, broker. Dana pensiun yang terdiri dari pemberi kerja dan lembaga keuangan. Perum penggadaian. Pasar modal yang terdiri dari bursa efek, perusahaan efek, reksa, dan penyesuaian, biro administrasi efek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Diana. Mbak Diana. Lanjut. Mbak Diana Anggraini. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan melanjutkan presentasi teman-teman saya, Bu, tentang keuangan dan lembaga keuangan. C. Sistem perbankan di Indonesia. Menurut The Jefferies, pada tahun 1828, bank didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Kedua, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tahun 1953 menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi The Jefferies Bank sebagai bank sentral. Undang-Undang Bank Sentral pada tahun 1953 mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral yang terpisah dari bank-bank lain dalam melakukan fungsi komersial. Bank Indonesia mempunyai tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, barang dan jasa, juga kestabilan mata uang asing. Bank Indonesia menetapkan kebijakan kerangka moneter pada tahun 2005 dengan inflasi atau Inflation Targeting Framework.
Bank Indonesia juga menjalankan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas atau valuta asing nilai tukar yang berlebihan. Bank Indonesia mempunyai 3 pilar. Pertama, menetapkan untuk melakukan kebijakan mengatur sistem pembayaran. Kedua, menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketiga, mengatur mengawasi sistem perbankan di Indonesia. Operasi moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka dan standing facilities. BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stage kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Departemen Keuangan Bank Indonesia bertindak sebagai otoritas moneter yang melakukan fungsi A. Mengeluarkan uang kertas dan uang logam. B. Menciptakan uang primer. C. Mengawasi sistem moneter. D. Mengelola cadangan devisa. Pada dasarnya, lembaga perbankan di Indonesia dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia dan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sistem perbankan di Indonesia adalah 1. Bank Indonesia dibagi dalam bank pemerintah pusat, bank pemerintah daerah, bank swasta nasional, bank pemerintah sosial. Bu, sampai mana ya Bu ya? Pada dasarnya, bank perbankan di Indonesia diawasi Bank Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Sistem perbankan Indonesia adalah 1. Bank umum yang dibagi dalam bank pemerintah pusat, bank pemerintah daerah, bank swasta nasional, bank asing, dan bank campuran. Bank perkreditan rakyat yang terbagi atas BPR Pra-Pro tahun 88 dan BPR Pasca Pro tahun 88. 3. Bank bagi hasil atau syariah yang dibagi atas bank umum dan bank perkreditan rakyat. D. Perbankan dan layanan perbankan internasional. Perbankan internasional membantu perusahaan menjalankan bisnisnya di negara-negara lain dan menyediakan 3 layanan, yaitu layanan kredit atau letter of credit, penerimaan bank atau bankers acceptance, dan penukaran uang atau money change. Obligasi asing adalah instrumen utang yang bersifat internasional yang dijual perusahaan suatu negara ke investor negara lain dengan mata uang negara yang dituju. Eurobond yaitu obligasi yang dijual ke negara lain dalam mata uang negara asalnya. Eurocurrency yaitu simpanan dalam mata uang suatu negara di luar wilayah negaranya. Lanjut, Bu. Eurodos yaitu simpanan dolar di luar wilayah Amerika, baik di bank asing maupun di cabang bank Amerika di luar wilayah Amerika. Kelemahan regulasi pemerintah terhadap bank-bank asing adalah pemerintah tidak dapat mengendalikan bank-bank asing yang tunduk pada aturan negara masing-masing. World Bank merupakan perbankan utama yang memberikan pendanaan dalam pengembangan ekonomi atau sering disebut sebagai Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pengembangan. International Monetary Fund atau IMF dibangun untuk memperhalus aliran dana antar negara.
Ada 6 tujuan IMF yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, untuk memajukan kerjasama moneter internasional dengan jalan mendirikan lembaga. 2. Untuk memperluas perdagangan dan informasi dunia. 3. Untuk memajukan kurs valuta asing atau falas. Keempat, untuk mengurangi dan membatasi praktik-praktik pembatasan terhadap pembayaran internasional. Yang terakhir, untuk menyediakan dana yang dapat dipinjam dalam bentuk pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Sekian presentasi dari saya, Bu. Terima kasih. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Iin. Manajemen keuangan. Peranan keuangan dan manajer keuangan. Keuangan merupakan salah satu fungsi dalam bisnis yang berusaha memperoleh dana untuk perusahaan dan mengelola dana untuk perusahaan dan mengelola dana tersebut di dalam perusahaan. Manajemen keuangan adalah pekerjaan mengelola sumber dana perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan dan ketaatan perusahaan. Tanpa perencanaan keuangan yang baik, perusahaan hanya memiliki sedikit kesempatan untuk survive meskipun pemasaran dan produksi atau operasionalnya baik. Manajemen keuangan meliputi kegiatan perencanaan atau planning, penilaian atau treasure, dan pengendalian atau controller. Anggaran merupakan perencanaan keuangan, namun bersifat lebih khusus dengan menyusun harapan manajemen terhadap pendapatan di masa mendatang berdasarkan pada harapan alokasi penggunaan sumber daya yang khusus dalam perusahaan. Ada beberapa jenis anggaran, yaitu anggaran modal, anggaran kas, anggaran operasi. Manajer keuangan satu bisnis adalah orang yang ahli dalam menginterpretasikan laporan keuangan dan membuat rekomendasi terhadap kondisi keuangan perusahaan atau organisasi. Ada beberapa jenis pinjaman jangka pendek yang pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan dana dalam kegiatan operasional hari ke hari. Yang pertama adalah kredit perdagangan atau trade credit, catatan perjanjian atau promissory notes, pinjaman jangka pendek yang didapat dari keluarga atau teman-teman. Yang keempat, pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lain. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan dan pinjaman jangka panjang, perusahaan dapat memenuhi dengan pendanaan dari utang dan pendanaan dari modal. Pendanaan dari utang dapat diperoleh dengan memperhatikan kemampuan peminjam dana dalam mengembalikan dana tersebut. Perbedaan antara pendanaan utang dan pendanaan modal, yaitu yang pertama adalah kondisi pengaruh manajemen pendanaan utang itu tidak ada kondisi khusus yang disepakati. Pendanaan modal, pemegang saham mempunyai hak suara dalam perusahaan. Pembayaran kembali. Pendanaan pertama yaitu utang mempunyai batas waktu dan harus dibayar sampai dengan batas waktu tersebut. Pengadaan modal yaitu saham tidak ada batas waktu. Perusahaan tidak pernah membayar modal. Yang ketiga, kewajiban tahunan. Pengadaan utangnya yaitu pembayaran bunga merupakan kewajiban berdasarkan kontrak atau kesepakatan. Pengadaan modalnya yaitu perusahaan tidak secara hukum bertanggung jawab membayar manfaat pajak. Pengadaan utangnya itu tingkat bunga dan menanggung pajak. Pengadaan modalnya yaitu dividen dibayarkan dari pendapatan setelah pajak dan tidak dapat dipotong. Kemudian pendewasaan. Kontrak ditentukan tanggalnya bila telah jatuh tempo, maka peminjaman harus membayar utang beserta bunga. Pengadaan modalnya yaitu tidak ada tanggal jatuh tempo. Kemudian hak suara dalam manajemen pengadaan utangnya yaitu memberi pinjaman dana merupakan kreditur
bukan pemilik, mereka tidak memiliki suara dan perusahaan. Penandaan negaranya yaitu pemegang saham dalam pemilik perusahaan dan harus mendapatkan hak suara di perusahaan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 7. Presentasinya sudah selesai. Ini topiknya tak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya ya. Ini mengenai akuntansi dan bank dan lembaga keuangan lainnya. Sebenarnya akuntansi dan bank dan lembaga keuangan lainnya itu ada mata kuliah khusus ya. Kalau bank dan lembaga keuangan lainnya itu biasanya tuton. Kalau akuntansi memang TUEP itu biasanya semester 2 kalau jurusan manajemen. Jadi ini mungkin hanya seperti pengantarnya saja, tidak terlalu dalam ya materi yang dibahas di modul 9 ini karena memang biasanya ada mata kuliah sendiri untuk membahas ini. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya silakan. Bu yang Rifan. Iya, ya tadi dalam modul dalam presentasi teman-teman itu IMF memperhalus aliran uang ke suatu negara. Itu maksudnya apa ya? Dibangun untuk membantu memperhalus aliran dana antar negara. Maksudnya memperhalus itu apa ya? Bukannya kalau IMF ngasih dana malah ngasih pengumuman gitu kan, bahkan buka di media, di publikasi, bahkan sampai luar negeri gitu. Kok ini maksudnya untuk membantu memperhalus apa ya? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin saya, Bu. Ya, dengan siapa di mana? Karena Bu, Iya, Nana. berhubungan dengan materi yang dibacakan Bayin ya tadi, saya ada di modul halaman 9-10 kan ada debt capital dan equity capital, yang mana debt capital merupakan pendanaan yang didapatkan dengan cara meminjam ke bank atau lembaga dan keuangan lainnya, dan equity capital merupakan dana yang disediakan oleh pemilik perusahaan ketika mereka menginvestasikan kembali pendapatannya. Adakah spesifikasi khusus perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang memakai pendanaan yang dua itu gitu? Standarnya harus yang kayak gimana? Apakah untuk debt capital itu standarnya perusahaan yang mikro gitu, dan untuk yang equity capital itu yang perusahaan yang udah bisa memasarkan sahamnya di IPO gitu? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Ada lagi atau kelompok 7 mau dijawab terlebih dahulu? Saya nambahin tanya satu, Bu. Ya, dengan siapa di mana? Didik, silakan. Tadi di depan kan membahas tentang FIFO dan LIFO. Yang tipnya tadi lesson order tadi ya. Itu kan terus saya merupakan metode menghitung biaya bahwa barang yang masih terakhir. Ini maksudnya untuk menghitung apa? Kenapa suaranya putus-putus? Atau bisa diulangi, suaranya putus-putus.
saya kurang jelas tentang LIFO ini aja. Bisa Hmm. dijelaskan lebih rinci gitu. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya atau silakan kelompok 7 bisa dijawab dulu. Mungkin yang memperhalus. Saya juga agak kaget tadi ya memperhalus. Ini dapat dari buku ya yang tadi IMF. Iya Bu, ada di buku. Iya Bu, di buku Bu. Ya mungkin bisa dijawab gitu. Halaman berapa ya itu? Halaman 94 titik 49 yang IMF kan Bu. Iya. Ini tuh kayaknya tuh cuman sampai antar negara, harus sama sampai titik bawahnya yang dipresentasi itu. Jadi ada kelanjutannya Bu. Metode LIFO ya Bu. Halo. Halo. Jadi tadi pertanyaan dari Mas Didik yang tentang soal LIFO ya. Iya, LIFO. Diperjelas aja katanya. Jadi kayak gini perhitungan metode LIFO itu misalkan jadi biasanya kayak gini, persediaan akhir barang dagangan itu akan dinilai dengan nilai perolehan kesediaan yang pertama atau awal masuk. Jadi misalkan barang masuk gitu ya, akan pertama barang masuk itu langsung dinilai gitu loh. Di metode LIFO itu sama misalkan gimana ya? Jadi persediaan barang. Ya, pelan-pelan saja, tidak apa-apa. Ya grogi Bu. Iya, jangan grogi. Iya, pelan-pelan saja, tidak masalah. Pelan-pelan. Udah bener kok. Soalnya setiap presentasi pasti diledekin ikut Bu. Apa tuh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nana. Ingat. Iya, jangan diledek-ledekin. Oh ada Nana, aku di silent terus loh. Kamu jadi kambing hitam, Nak. Tahu Rizka itu. Iya, Rizka. Rizka udah bener, ayo cepet. Ayo. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Tarik nafas. Ayo. Ini nama Rizka. Ya nangis Bu. Udah. Loh Dito yang ngecengin tuh bukan Nana. Kalau ada hubungan tugas saya lagi. Ayo Rizka. Bisa. Semangat Riz. Jadi gini loh Mas Didi, misalkan penghitungan IPO ya tadi, perhitungan metode itu ini dalam penerapan metode IPO. Jadi biasanya persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan. Misalkan barang dagang itu masuk, berapa nilainya itu berapa kayak gitu. Jadi
Nah, itu tersedianya itu dihitungnya itu pas akhir barang itu masuk. Mana ya penjelasannya? Langsung dihitung HPP-nya gitu Mbak. Nggak masuk tuh dihitung HPP-nya. Maksudnya Rizka gini ya. Jadi kan di gudang pasti ada persediaan yang lama. Ini mengasumsikan bahwa barang yang masuk terakhir. Jadi apakah semua persediaan itu dihitung dari barang yang masuk terakhir? Jadi nilainya misalkan kita ada 100 barang di gudang, terus ada barang baru masuk 50 pieces misalnya dengan harga Rp1.000. Jadi apa yang di gudang ini diasumsikan sama dengan yang barang yang masuk terakhir ini gitu. Iya. Barang yang terakhir Pak ya? Barang yang masuk terakhir. Langsung dihitung HPP-nya. Jadi persediaan barang terakhir itu yang dinilainya loh. Misalkan yang awal itu seberapa banyak, itu belum dihitung. Tapi yang pemasukan akhir itu yang baru di persediaan akhir itu yang belum dinilai, jadi persediaannya berapa kayak gitu. Misalkan masuknya awal. Ini kan gini penjelasannya nih. Pencatatan risiko dan first out merupakan metode untuk menghitung biaya persediaan yang mengasumsikan bahwa barang yang masuk terakhir. Jadi ini yang masuknya apa itu? Masuk ke gudang atau masuk di mana gitu. Kalau misalkan kita mau menghitung persediaan, misalkan kayak stock of name gitu, kan akhir bulan biasanya kalau di toko-toko ada expo gitu. Itu jadi barang yang terakhir masuk kan harganya Rp1.000. Apakah barang persediaan yang udah ada di gudang, barang lama itu juga diasumsikan Rp1.000 atau gimana gitu? Saya belum paham masalah metode LIFO ini. Kalau LIFO saya udah paham. Oke, jadi jika perusahaan menggunakan metode LIFO, biasanya produk atau persediaan yang baru masuk tidak dijual terlebih dahulu, tetapi disimpan di dalam gudang persediaan. Karena alasan itulah penghitungannya berkonsep pada harga persediaan barang terakhir akan dinilai dengan harga perolehan persediaan atau HPP saat pertama kali masuk. Jadi HPP-nya itu dihitung pertama kali masuk, tetapi nanti simpan dulu dalam gudang. Jadi metode LIFO ini jarang digunakan oleh perusahaan. Biasanya FIFO digunakan oleh perusahaan karena perusahaan itu menggunakan ada expired date-nya. Jadi biasanya perusahaan menggunakan FIFO. Tetapi LIFO ini memang punya kelemahan, tetapi ada juga kelebihannya. Kenapa? Jika memang labanya jadi lebih sedikit, tetapi juga perhitungan pajak yang kita bayar juga jadi lebih sedikit kalau di metode LIFO, seperti itu. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau FIFO itu memang labanya mungkin lebih banyak dibandingkan LIFO, tetapi memang pajak yang ditangguhkan juga lebih banyak daripada LIFO, seperti itu. Itu perbedaannya. Enggak, maksudnya kalau barang yang pertama datang dan pertama dijual itu kan konsepnya sama dengan FIFO. Iya, jadi dia kalau dia ini pertama dia masuk nanti kita simpan dulu di gudang, baru kita hitung HPP-nya. Kita simpan dulu di gudang, tidak langsung dijual. Tetapi kalau misalnya si FIFO ini kan pertama kali, jadi nanti yang kita simpan di gudang itulah yang kita jual. Jadi yang barang masuk itu nanti kita simpan lagi di gudang. Jadi yang lama di gudang dulu baru kita jual. Kalau FIFO kan pertama kali masuk kita langsung jual. Tetapi kalau LIFO enggak, kita masuk kita simpan dulu di gudang, kita hitung dulu HPP-nya, baru nanti ada lagi barang masuk. Nah yang barang yang lama tadi masuk baru kita jual. Ya betul kayak gitu. Nah, mungkin teman siapa yang nanya tadi info dan info Mas Nana ya? Iya. Mas Didik. Ya. Jadi gini Mas Didik. Kalau metode jadi gini emang setahu saya seperti yang Boris bilang emang metode LIFO ini memang jarang dipakai. Biasanya menggunakan metode FIFO, tapi gini, metode FIFO ini biasanya dipakai oleh perusahaan yang
terkait dengan expiry date, cepet basi gitu. Ya, Misalnya lah, dengan saat susu retail segala macam ya. Tapi kalau metode LIFO ini yang tidak erat terkait dengan expiry date, misalnya perusahaan furniture, perusahaan karpet, tekstil gitu kan. Nah ini karena lebih cocok dengan metode LIFO ya. Jadi barang masuk gudang dulu, baru dihitung HPP-nya, barang yang terakhir masuk di stok dulu gitu. Sistemnya begitu. Jadi emang ada teknisnya ya, teknis perhitungnya ya, untuk LIFO dan LIFO ini gitu. Itu sih secara umum ya, gitu mas. Maksudnya gini Mas Lam mungkin ya. Jadi kalau untuk LIFO ini nggak selalu yang barang pertama kali masuk harus dikeluarkan dulu, nggak selalu ya. Enggak, itu Vivo. Enggak. Itu Vivo. Ya misalkan nih, ini kan jadi kalau LIFO ini barang misalkan di perusahaan jadi itu ya kan. Terus ada barang lagi masuk, jadi ini yang dikeluarkan yang lama. Yang lama, iya. Last in first out. Yang pertama tadi yang kita keluarkan, yang lama tadi yang LIFO, konsepnya LIFO ini. Iya, Jadi misalnya barang A masuk, misalnya kita menentukan harga pasar dulu, melihat harga pasar, misalkan ini untuk ongkos produksinya yang lebih mahal dengan harga segini belum dapat. Jadi kalau untuk produksinya yang lebih murah, yang terakhir ini kita keluarkan dulu. Yang lama ini gimana? Maksudnya gitu loh konsep. Kok? Iya, konsep LIFO itu begitu Mas Diri. Jadi barang yang lama ini deh lebih gampang ya, tapi ini yang simpel, bahasa simpel. Oh, Jadi gini Mas Didi, mau di barang perusahaan jual perusahaan jual ya kan. Jadi perusahaan jual baju, misalnya stok di gudang. Oke. Kemudian setelah beberapa bulan saya bilang ini baju yang baru. Nah, yang saya hitung terlebih awal itu karena menggunakan metode LIFO itu baju yang baru. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Salah satu, baju yang udah masuk ke gudang sudah nggak model lagi, sudah nggak update lagi. Jadi baju yang baru ini yang saya hitung duluan. Ini contoh sederhana aja mas ya. Tidak terlalu tapi metodenya. Kenapa ada perusahaan menggunakan metode LIFO? Karena stok yang di gudang tuh misalnya udah nggak up to date, udah expired, ada model gitu kan. Tapi tetap akan dijual pada akhir-akhirnya yang bagian yang sudah masuk ke gudang ini. Contoh sederhana aja. Berarti untuk harga barang yang masuk duluan bukan menjadi timbangan ya? Ya. Misalkan barang yang masuk pertama itu barang yang di gudang itu kan masuk HPP mas. Jadi barang masuk ke gudang itu kita hitung dulu HPP-nya. Jadi jadi kita bisa menentukan harganya gitu. Oke. Tadi ada yang mau menambahkan, siapa tadi? Tadi suara perempuan yang ada ya. Oke, jadi sudah jelas, Didik? Ya. Yang belum jelasnya di mana? Nggak apa-apa. Ya, untuk masalah harga, misalkan gini Bu. Kalau LIFO kan yang pertama datang, pertama yang dikeluarkan. Ya, jadi misalkan barang pertama harga 1.000, barang kedua harga 800. Jadi yang 1.000 dulu kan yang barang yang pertama masuk itu yang expired katanya tadi ya. Itu LIFO. Bukan pasti keluar harganya. Kalau LIFO ini barang masuk pertama harga 1.000 misalkan ya. Barang masuk kedua harga
terus mengasumsikan bahwa barang yang masuk terakhir berarti harganya yang 1.000 ini disamakan dengan yang 800 itu, atau untuk menghitung persediaan barangnya itu atau gimana? Karena memang tadi sudah perusahaannya ya. Ya maaf Bu, setahu aku kalau emang apa sih perubahan harga kayak gitu kan, kalau di retail itu emang sistemnya itu kan LIFO, dia price in price out gitu kan, yang lama dijual dulu. Kalau perubahan harga itu entah perubahan maksudnya harga yang lama ataupun barang yang baru, itu kan harganya berubah setiap hari. Itu kan biasanya kalau ada perubahan harga, biasanya dari perusahaannya itu ada informasinya. Nah, walaupun barangnya udah lama, kalau harganya berubah ya pasti ikut berubah. Kayak gitu nggak sih Bu? Ya, menyesuaikan. Jadi memang apalagi kalau misalnya sudah lama sekali, maka kekurangannya labanya bisa jadi sedikit. Apalagi kalau misalnya barangnya sudah lama dan masih bisa diobral, makanya tadi labanya bisa lebih sedikit dari Vivo. Itulah kekurangannya memang di situ. Kalau sudah tidak model lagi dan memang sudah ada di gudang itu, nah mau nggak mau dijual kan, walaupun tadi kita hitung HPP-nya mungkin 1.000 misalnya begitu, kita harus jual 800, ya mau nggak mau gitu, atau kita jual dengan balik modal aja 1.000 gitu, mau nggak mau begitu. Itu memang kekurangannya di situ. Di situ memang kekurangannya. Ya, maksudnya tadi bingungnya kan masalah harga Bu. Iya, kita juga harus bisa membaca pasar dan kondisi pasar kan. Ya, jadi kan untuk Vivo ini kan pertimbangannya kan melihat pasar juga. Nanti kalau kita produksi terlalu banyak tanpa melihat pasar kan dia juga gitu loh. Maksudnya kita persediaan sangat banyak, tiba-tiba pasar turun kan ini barangnya terlalu banyak. Iya, biasanya kembali lagi sih ke perusahaannya. Kadang ada juga yang promosi atau dikasih charity. Misalnya dikasih, kalau misalnya dia passion gitu kan, baju bisa dikasih ke panti asuhan karena memang masih bagus kan kualitasnya. Misalnya seperti Toto misalnya dijual murah begitu. Jadi tergantung perusahaannya, kebijakannya bagaimana. Tapi biasanya tidak sampai banyak sekali ya ditaruh di gudang, makanya dipakai metode LIFO, last in first out, seperti itu. Oke. Lanjut ya. Tadi pertanyaannya si Nana itu halaman berapa ya? Saya belum nemu. Itu 9.10 apa? 9.10 Bu. Paragraf terakhir. Ada yang disebut debt capital dan equity capital. Oh, oke. Tadi nggak ada penjelasannya gitu. Debt capital. Oke. Kelompok 7 ada yang mau menjawab dulu pertanyaan dari Slamet tadi? Pertanyaannya apa sih Bu? Yang dari Mas Slamet? Memperhalus IMF tadi, International Monetary Fund tadi kan memperhalus. Memperhalus ya. S-nya jangan dihapus. Maksudnya bisa diulang nggak sih Mas? Ya itu kan maksudnya kan IMF